Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Guru Geografi, kali ini saya Agnes Setiawan, Guru Geografi Indonesia akan sedikit bercerita ya mengenai seluk-beluk tentang dunia pendidikan, khususnya tentang guru nih. Karena banyak yang request teman-teman katanya mau minta gimana pengalamannya tentang jadi guru ya dari awal lulus kuliah sampai dengan sekarang ya. Saya sendiri sudah alhamdulillah 10 tahun ya menekuni profesi sebagai guru geografi ya dari sejak lulus 2010 di Fakultas Pendidikan dan ini ya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di Universitas Siliwangi Tasikmalaya di Pendidikan Geografi 2010. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya akan sedikit bicara mengenai mengapa sih gaji guru di Indonesia itu terbilang rendah gitu ya. Banyak sekali yang tentunya bertanya dan ya kadang-kadang memang bingung juga gitu ya. Jadi saya akan sedikit mengulas ya, bercerita tentang uh, pengalaman saya aja gitu ya, berdasarkan pengalaman saya. Jadi memang yang namanya gaji guru di Indonesia itu masih tergolong di bawah standar ya rata-rata di dunia mungkin ya. Uh, Kalau dibandingkan dengan negara yang uh, negara maju gitu ya, MNDC yang middle economic development country gitu ya, itu pasti sangat jauh sekali ya. Dan mungkin bisa dilihat perbandingannya di gambar di samping yang saya coba perlihatkan. Nah itu gambaran itu negara yang memiliki gaji guru yang tinggi gitu ya. Lalu kenapa di Indonesia seperti ini? Sebetulnya memang ada beberapa faktor ya. Yang pertama tentunya kondisi income negara Indonesia itu sendiri. Ya, kita itu masuk negara yang level mana gitu ya. Nah, kemudian produksi barang kita seperti apa ya? Apakah neraca perdagangan kita seperti apa? Itu kan yang tahu kan itu ya orang-orang pemerintahan ya. Nah, kemudian bagaimana kondisi korupsi kita, ya kan? Tiap tahun selalu ada korupsi gitu ya, dan berapa triliun uang yang hilang dari korupsi itu ya. Nah kemudian yang paling teman-teman rasakan tentunya pastinya kalau jadi guru itu pasti ingin jadi PNS gitu ya. Memang gaji PNS itu gaji ya masih kategori standar tuh ya. Jadi kalau misalkan berapa sih gaji PNS itu? Gaji PNS itu guru itu sama aja misalkan golongan 3A gitu ya. Berapa? 3 juta ya S1. Itu kalau mau naik pun dia lama sekali itu kan. Tapi nanti ada sertifikasi ya. Nah, sertifikasi ini pun tidak langsung sertifikasi. Jadi memang ada tahapan-tahapannya, misalkan nanti ada 5 tahun dulu ya, kemudian nanti diajukan Dinapodi dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Saya ketika kuliah pun tidak mengerti ya, dan dosen tidak mengajarkan. Kalau kita jadi guru itu apakah langsung gajinya gede? Enggak, jadi nggak dikasih tahu. Saya pun tidak tahu. Ya, tahunya jadi guru ada sertifikasi nanti sejahtera gitu. Padahal ada tahapan-tahapan banyak sekali. Ya kan, mulai dari jadi guru di awal berapa tahun, pendataan berapa tahun, nanti ada tes sertifikasi, belum lagi sertifikasinya molor dan lain-lain ya. Itu yang tahu itu ketika kita sudah terjun ke lapangan. Jadi memang yang mau jadi guru itu harus punya endurance ya, daya tahan yang luar biasa. Dan nanti saya akan kupas lagi lah tentang cerita-cerita mengenai seluk-beluk tentang dunia keguruan ya. Yang penting ya subscribe aja dan nyalakan loncengnya, nanti insya Allah saya update ya. Ini berdasarkan case saya sendiri ya, untuk yang menjadi referensi ya buat teman-teman gitu. Jadi memang gaji guru kita itu
eee masih standar itu ya. Boleh silakan mau mengincar PNS, ke guru PNS, hanya saja memang saingannya pasti berat dan kalian harus berjuang maksimal ya. Saya sendiri bukan PNS, saya guru swasta gitu kan. Jadi di Indonesia itu ada 3 level guru kalau saya lihat ya. Ada guru honorer, ada guru PNS, ada guru yang swasta yang ini ya, sekolah yang income-nya besar ya, beda gitu ya. Itu entah itu SPK atau dan lain-lain. Nah, itu yang khusus guru honorer itu ya guru yang digaji oleh yayasan itu ya. Kalau dulu sih ada guru honorer yang di sekolah negeri ya, sekarang kan mau ada yang beberapa udah diangkat ya, ada juga yang ya gitu-gitu aja gitu kan. Saya juga nggak ngerti sejak kapan ada sistem honorer di Indonesia ya. Saya dulu pertama kali 2010 itu ngajar, jadi guru honor itu di Tasikmalaya ya, jadi di kampung. Itu gajinya berapa? Saya cuma dibayar 100.000 sebulan. 50.000 pertemuan. 50.000 sebulan bayangin ya. Kemudian kesananya 150.000. Ya. Nah, ini nanti cerita-cerita seperti ini saya akan ulas lagi ya, lebih detailnya. Jadi memang ada gap yang luar biasa dan kenapa bisa gajinya kecil? Karena memang tidak ada bantuan dari pemerintah ya dulu. Kemudian dana sekolah yang swasta seperti itu di desa-desa misalkan itu kan dari himpunan ini ya, dana masyarakat ya kan. Kan tidak mungkin misalkan sekolah menarik biaya besar ya kepada masyarakat di desa kan. Jadi itu sumber pendapatannya, makanya gaji guru ya, pendapatan guru honorer di desa itu memang kecil. Seperti itu. Ya. Apakah pemerintah harus ikut campur? Ya, kalau menurut undang-undang eh, guru dosen, undang-undang pendidikan ya wajib ya. Saya pernah bertanya dulu ketika ada diskusi dengan guru Malaysia ketika di Bandung datang ya. Saya tanya ya, bagaimana gitu kan kesejahteraan guru di Malaysia ya. Kalau guru di Malaysia itu mereka itu ya ketika sudah lulus ada pendidikan berapa tahun ya, 5 tahun atau berapa, kemudian sampai dengan punya sertifikat yang ahli gitu ya, atau apa namanya, saya kurang ngerti ya. Yang jelas ketika sudah lulus mereka itu sudah digaji standar Malaysia sudah bagus, standar layak gitu ya, jadi di atas, kalau konversi ke rupiah mungkin udah di atas 10 juta gitu. Artinya sejahtera gitu lah ya. Nah, jadi kalau di kita kan kita lulus kuliah nih. Lulus kuliah kan bukan disebar tapi cari sendiri kan kerjaan gitu ya. Jadi orang kita tuh kayak gitu. Ya, kuliah habis itu ya sana cari sendiri gitu ya. Nah, jadi memang orang Indonesia tuh kuat-kuat ya, jangan salah. Jadi kayak gitu. Kalau masalahnya memang rumit sekali ya, saya juga kurang begitu paham. Tapi yang jelas kalau guru honor seperti itu. Ya, kemudian kalau guru PNS sudah pasti ya dari pemerintah, kemudian ada tunjangan dan lain-lain. Tunjangan itu mengikuti kondisi daerahnya. Tunjangan DKI Jakarta dengan misalkan Tasikmalaya dengan Jawa Tengah beda-beda. DKI itu gaji gurunya udah yang kalau senior udah bisa belasan puluhan juta gitu ya. Karena tunjangan daerahnya besar. Dari mana tunjangan daerah besar? Yaitu dari income Jakarta kan berapa triliun, gitu kan? Ibu kota negara ya. Makanya tunjangan daerahnya bisa belasan juta gitu. Ya kalau gaji guru DKI Jakarta. Ya kan? Jadi kalau kamu mau jadi guru PNS yang gajinya besar, sana ke DKI. Nah, itu kan salah satu bukti adanya disparitas ya antara kota besar ya, ibu kota dengan daerah yang lain. Kalau tunjangan di daerah yang lain mungkin gurunya paling 1 juta, 2 juta, beda-beda gitu kan. Nah, jadi itulah kondisi kita seperti itu. Nah, ada lagi satu guru yang guru swasta tapi di sekolah yang bonafit, artinya sekolah yang ya ada embel-embel misalkan internasional lah atau apa gitu ya. Nah, itu beda lagi, itu kan dia marketingnya kan orang-orang kota ya dengan income yang luar biasa mungkin di atas rata-rata. Artinya dia bisa men-spend gaji yang bahkan di atas UMK itu kan. Misalkan saya pribadi ya, mohon maaf, misalkan saya juga seperti itu. Jadi di sekolah khususnya di Jabodetabek itu Jakarta, Bekasi dan lain-lain itu sekolah-sekolahnya kan banyak sekolah swasta yang dia itu memang SPP-nya di atas ya, di atas yang lain gitu kan, beda, sehingga gaji guru pun akan beda. Nah, ini kan hukum ekonomi gitu kan. Ya silakan pilihan kalian, kalau mau berkarir menjadi guru honor silakan ya, tapi juga jangan lupa nanti silakan membuka wawasan yang lain, jadi
usaha apa ya, juragan tani apa, nggak apa-apa gitu ya. Nanti saya akan juga buka beberapa cerita saya pribadi ya tentang bagaimana kita membuka pos-pos pendapatan yang lain ya selain jadi gaji guru ya gitu. Jadi kita jangan istilahnya jangan apa ya, merendahkan atau menghardik ini ya gaji kita guru ya, udah biarin aja itu pokoknya. Kalau gaji ya kita syukuri ya, kemudian kalau yang ada potensi lain ya kita itu tingkatkan, itu yang kita cari ya potensi lain sehingga mendapatkan pendapatan income yang lain juga ya. Selain kita meningkatkan diri, kapabilitas kita, kompetensi kita sebagai guru yang profesional itu ya, itu wajib ya. Jadi memang ya itu yang saya pahami setelah 10 tahun jadi guru itu ya, ada guru honorer, ada guru PNS, ada guru swasta ya, swasta yang levelnya beda ya, bukan honor tapi ya, bukan honorer. Nah, jadi itu ya. Dan untuk yang sedang berjuang sekarang di misalkan fakultas keguruan ya, kemudian yang sedang mulai karir menjadi guru ya, silakan pokoknya. Yang paling penting meningkatkan diri ya, kapasitas diri ya, baca buku yang banyak, menonton podcast-podcast yang berkualitas ya gitu. Jadi itu untuk membuka wawasan dan bisa nanti mencoba mendapatkan pos-pos income lain gitu ya, selain dari gaji guru aja ya. Misalkan kita kan ya kebanyakan guru-guru gitu ya mengeluh tentang gajinya, yang memang seperti itulah kondisi kita ya. Gitu. Jadi kita guru-guru kita harus kreatif ya, dan jangan sampai kalah dengan keadaan gitu. Jadi silakan, karena ini era digital ya, semua hal dibuka, media sosial silakan gunakan sebaik-baik mungkin untuk meningkatkan kompetensi diri masing-masingnya. Baik, sekian dulu ya untuk cerita tentang bagaimana sih ya guru kita itu gajinya ya seperti itu. Jadi memang ya dipengaruhi satu oleh kondisi ekonomi negara ya, kemudian ada korupsi juga ya, dan